Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 34. Firman Tuhan berbicara, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Bagian firman ini akan mengantarkan kita membuka satu pikiran-pikiran Tuhan yang akan memberikan kita suatu suasana yang selalu segar memasuki hari yang baru. Karena hari Minggu, khususnya malam, akan berakhir, akan memasuki hari yang baru besok, hari Senin setiap minggunya, dan kita menikmati segala sesuatu api yang membakar di dalam jiwa kita. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman yang akan digali. Hanya di dalam nama Yesuslah yang memberikan pengetahuan, pemahaman, bijaksana, dan kami lapar akan firman. Karena firman-Mu ribuan tahun tidak mampu digeser oleh seluruh kemajuan daripada teknologi, kemajuan daripada bangsa, kemajuan dari segala aspek. Karena itulah harga yang harus dibayar bagi diri setiap umat pilihan-Mu, mewartakan kebenaran, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kegelapan yang semakin pekat, dan membawa satu kepikunan di dalam pikiran manusia sehingga tidak mampu lagi membedakan suara yang jahat dan suara yang benar. Ampuni kami sebagai orang Kristen dan berilah kami kesadaran untuk mau dan mampu memahami satu derajat kebenaran yang paling hakiki dan tidak akan pernah mampu diturunkan derajat kebenaran yang utuh, yang sejati, yang sejak dunia diciptakan, yang dirancang oleh Engkau di dalam kekekalan. Satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Bersyukur di dalam One Square Inch pertama kali ini yang akan menjadi satu pendorong. Saya pribadi berharap kalau saya masih kuat, dihidupkan oleh Tuhan sampai umur 100 tahun, berarti 40 tahun yang akan datang, kurang lebih. Berarti mulai tanggal sekarang 16 April, kalau Tuhan berkenan, let's say 30 tahun lagi, berarti 2000, sekarang 2023, berarti 2053. Dan kemungkinan itu menurut Elon Musk sudah berada di planet Mars. But anyway, nah firman Tuhan hari ini mengatakan kebenaran adalah meninggikan derajat satu bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Dua bagian di dalam satu ayat berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, koma, tapi dosa adalah noda bangsa. Jadi kalau kita lihat dari satu ayat ada kata kebenaran, lalu di bagian keduanya dosa. Jadi ada garis lurus miring, kebenaran adalah meninggikan derajat bangsa. Lalu dosa adalah noda bangsa. Menjadi bagian sesuatu yang sangat ironik dan sekaligus menjadi big question mark di dalam satu hidup kemasyarakatan satu bangsa. Berbicara dengan bagian-bagian hidup ini, ternyata semakin hari kecamuk di dalam konteks bangsa Indonesia, mengatakan ada satu perubahan dan ada satu penurunan derajat arti dari satu agama. Sehingga mereka mengatakan kenapa kami yang beragama Islam sekarang ribut, yang Kristen seolah-olah tidur. Dan ini menjadikan satu kemungkinan untuk kita mau, mampu, dan rela melihat semuanya ini di dalam kacamata Tuhan. Karena kacamata Tuhan memberikan satu hal-hal yang tidak mungkin dimengerti bagi setiap orang yang tidak hidup di dalam satu perkenan Tuhan. Artinya orang itu tidak akan mungkin ada hasrat lapar mencari sesuatu yang berkenan, yang bersifat kekal, bersumber dari kekal, dan mempunyai arti kekal, dan memungkinkan yang sementara hidup di dalam kekekalan, di dalam kepastian, menikmati derajat kekekalan. Itu adalah satu anugerah. Jadi aneh kalau hidup bangsa terus ribut mempertahankan keegoannya. Dan aneh kalau di dalam kekristenan tidak ada hasrat membaca Alkitab, menelusuri Alkitab dengan sungguh. Dan aneh menjadi Kristen berhari-hari, beratus-ratus hari, beribu-ribu hari, mengerti tentang kekal terlalu biasa.
maka disinilah one square inch. Cihu, Cristiano Ronaldo di Nasr, Saudi Arabia. Kalau Cristiano Ronaldo 2,3 triliun dibayar untuk 3 tahun, lunas balik modal hanya dalam 2 minggu. Kita bertanya sebagai orang Kristen, kenapa kekekalan itu yang masuk di dalam jiwa kita masing-masing dan di dalam pikiran kita yang jernih masing-masing, karena ada urapan Roh Kudus yang menuntun, memperkenalkan, dan memberikan kemungkinan untuk kita menghisap seluruh hal-hal yang melampaui segala akal, akan terus-menerus memberikan kehangatan, kejernihan dari air hidup mengalir deras di dalam diri kita, tidak akan mungkin mundur melihat ke belakang seperti daripada istri Lot menjadi patung garam. Maka kebenaran itu adalah satu hakikat seorang pribadi manusia. Maka kebenaran itu menjadikan satu ciri bagaimana kita boleh hidup di tengah-tengah patung-patung berhala di dalam hidup ini. Yaitu apa? Patung-patung berhala. Kita bisa lihat AI, Artificial Intelligence. Patung berhala apalagi? ChatGPT. Patung berhala apalagi? SpaceX. Patung berhala apalagi? Banyak sekali yang sekarang sedang bermunculan akan menjadi satu berhala yang memberikan kita kepada pergeseran seluruh pengertian dan sekaligus seluruh umat manusia dari yang muda akan mencari sesuatu yang segar tetapi di luar kebenaran yang bersifat kekal. Itulah ironis satu hidup manusia di mana gereja sekarang semakin turun kehidupannya, semakin tidak ada api nilai daripada isi khotbah, dan semakin hari umat manusia generasi muda, young and adult. Kenapa young menjadi satu hal yang kita fokus anak-anak muda untuk kita sadarkan, untuk kita ketuk jiwanya, dan adult yang dewasa untuk ingat pertama kali dipanggil Tuhan, pertama kali diketuk jiwanya, dan pertama kali respons kepada Tuhan. Apakah ada konsistensi dari sekian umur pertama kali dipanggil Tuhan? Misal Anda berumur 20 tahun atau 25 tahun, sekarang Anda umur 50 tahun, atau Anda sekarang berumur 40 tahun. Di mana nilai panggilan itu yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun, yang ada 25 tahun, mungkin ada yang 30 tahun. Apa nilai panggilan itu? Jangan-jangan nih, teman-teman nilai panggilannya lebih menunggu, lebih takut, lebih realize, lebih serius karena mau naik gaji. Cilakalah itu. Karena segala sesuatu naik gaji hak otoritas Tuhan. Karena yang taat kepada Tuhan pasti cerdas. Yang taat kepada Tuhan berani membuat terobosan. Yang taat kepada Tuhan, bos kita akhirnya sadar, you are the servant of God. Di mana dia tidak masuk? Kenapa dia tidak masuk? Kantor kita sepertinya sepi. Kantor kita kok sepertinya kering. Karena dia tidak hadir. Sakitkah dia? Boloskah dia? Atau kenapa dia tidak masuk? Itu kalau keluar dari bos Anda di kantor menjadi bukti Anda the servant of God. Berarti kehadiran anak-anak Tuhan yang punya nilai tinggi, derajat tinggi di dalam konteks kebenaran akan memberikan hakikat sesungguhnya di dalam keluarga yang kecil ataupun di dalam gereja kita masing-masing. Anak-anak Tuhan yang ada di situ, yang ada di keluarga masing-masing, memperlihatkan kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang agung, yang besar sekali. Itulah yang menjadi satu kehangatan bagi Anda dan saya. Maka kenapa Salomo di dalam tulisan Amsal 14 ini, kebenaran meninggikan satu derajat bangsa. Itu adalah satu nuansa, satu kekuatan, satu melodi, satu ritme, satu beat yang ingin mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan katakan itu kebenaran bersumber dari kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu bersumber dari kebenaran, berarti kebenaran adalah sumber dari kebenaran itu sendiri. Kalau kebenaran itu bersumber dari kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu sendiri sebagai sumber akhirnya akan menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang akan dibenarkan. Itulah revelation. Sehingga memberikan kita kesegaran,
memberikan mata kita tajam melihat dari kebuntuan, kegelapan dunia ini, tidak tahu lagi bagaimana saya hidup. Betulkah saya hidup menikmati kehebatan saya, pikiran saya, otak saya, kekayaan saya, prestasi saya, seluruh dan lain halnya itu, apakah diperkenan oleh Tuhan? Kalau diperkenan oleh Tuhan, kenapa saya tidak baca Alkitab? Kalau saya diperkenan oleh Tuhan, kenapa saya cepat bosan? Kenapa kalau saya diperkenan oleh Tuhan, kenapa saya tidak mau mencari yang benar? Kalau saya diperkenan oleh Tuhan, kenapa saya tidak mau bertanya kepada orang yang hidup di dalam kebenaran? Kalau kita bagian dari kebenaran, kenapa kita selalu hanya datang ke gereja satu kali, lalu kita tidak mau tambahkan? Apakah belajar teologi, apakah kita seminar, apakah kita mendengar ceramah, dan yang sejenisnya? Ini menjadi satu pertanyaan, ini menjadi satu desakan Roh Kudus yang berbicara di dalam diri kita masing-masing. Karena Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa dan akhirnya permitted, menyerap, meresap di dalam diri kita. Kalau sudah meresap dalam diri kita, maka Roh Kudus mensadarkan, menggelisahkan kita, maka mata kita melotot. Sehingga waktu mata kita melotot, maka kita mengatakan, ya Aba, ya Bapa, please help and guide me, Lord. Don't tell anything, make me someday will be dropped in our daily life. Jadi kita ada satu kesadaran, berarti Roh Kudus itu memberikan kepastian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam diri Anda dan saya. Maka one square in, sesuatu tuntutan yang besar. Kebenaran meninggikan derajat bangsa secara global, secara makro. Tetapi secara mikro, kebenaran itu akan menuntut di dalam diri kita. Tuhan menuntut kebenaran. Karena Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin. Itulah jiwa Anda dan saya. Kalau kebenaran itu meresap di dalam batin, berarti ada peran otoritas menggema di dalam jiwa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah memberikan kita satu kehangatan. Roh Kudus itulah memberikan kita kegelisahan. Kalau ada sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, kalau segala sesuatu itu melawan daripada rencana Tuhan. Sehingga di dalam kebenaran Tuhan tidak akan mungkin kita procrastination, menunda-nunda segala sesuatu yang sudah ditanam, meresap, dan akhirnya menggelegak di dalam jiwa kita untuk kita berespon akan segala sesuatu. Maka tidak heran kalau saya melihat gembala sidang kami udah umur makin tua. Bukan makin turun perannya, apinya makin membakar kemana-mana. Dan gemanya makin luar biasa. Baru saja pulang, minggu depan mau ke sana, minggu depan mau ke sini. Sampai akhir tahun nanti bulan Oktober, November ke Amerika, ke Eropa, KKR, seminar, dan lain sebagainya. Sampai lagi nanti Desember akan melaksanakan KKR Natal di 17 kota di Indonesia. Saya kaget. Ini baru saja selesai, akan selesai April. Jadi saya teringat kemarin 1,5 jam membahas tema yang saya bawa, reviewing resolution. I don't believe trust to anybody if you know about the resolution. Actually, definitely you never understood what is the resolution. Maka saya mengatakan kenapa resolusi selalu berganti. Resolusi itu berada di dalam pembentukan daripada rencana Tuhan. Maka kalau resolusi sumbernya dari Tuhan, itulah kebenaran. Maka kebenaran akan meninggikan derajat pribadi di dalam keluarga, di dalam karir, di dalam segala institusi. Maka what is resolution Tumbuh Tobing? My resolution 3D 1P. Demanding, driven, deadline, tough guy. Itu adalah kunci daripada resolusi Tumbuh Tobing. Lebih dari 20 tahun never changing. That is the truth. Itulah kebenaran yang sesungguhnya dan mempunyai kepribadian yang segar, yang utuh, tidak turbulence. Kalau turbulence berarti Anda dan saya berada di dalam possibility doubt. Too much doubt, everything changing. But everything changing should be bowed down. God will give us the true renewal. Kita harus bersembah sujud kepada Tuhan yang akan memberikan satu
hal-hal berubah yang sejati, yang memberikan pembaharuan yang sejati. Perubahan itu terus kemungkinan ada, tetapi perubahan harus takluk ke dalam pembaharuan yang bersifat sejati. Ada perubahan yang tidak bergerak, yang tidak berganti, yang bersumber dari kekal, yaitu isi hati firman-Nya. Kalau bangsa orang hebat di seluruh dunia, di dalam satu dekade, di dalam satu energisitas masa, dari momen-momen yang terjadi, dari abad ke abad, timbulnya orang-orang yang super hebat, tetapi akhirnya diperbarui lagi, diperbarui lagi. Berarti apa? Ada sesuatu yang mengalami keterbatasan. Sesuatu yang terbatas perlu diperbarui dan diterangi oleh sesuatu yang benar. Di dalam konteks duniawi, sesuatu yang diterangi, yang dibenari, ada motivasi untuk hanya hal-hal yang sementara, tetapi mempunyai kualitas arti yang begitu fenomenal. But in religion, in segala sesuatu kebenaran Tuhan, diperbarui itu ada urapan Roh Kudus, dan akhirnya nama Tuhan yang selalu dimuliakan, di mana setiap orang hadir di dalam keberadaannya, karena Tuhan tempatkan Anda dan saya, di mana Tuhan siapkan satu rencana kekal kepada seseorang. Apakah di kantor ini, ada di kantor sana, ada di kantor sana. Itu yang akan menjadi Allah menuntut seseorang itu. Apakah engkau, Tubur Tobing, aku tempatkan di kantor ini, engkau melakukan sesuatu yang benar. Kalau engkau tidak melakukan sesuatu yang benar, aku akan hajar engkau, dan aku akan hukum engkau, dan aku akan murka kepada engkau. Tapi Tuhan mengatakan, karena engkau adalah milikku, engkau tidak akan mungkin gampang terperosok di dalam keterbatasanmu, karena Rohmu yang kudus diberi kemungkinan bebas untuk menyatakan sesuatu yang mulia, yang agung, yang berbeda. Itu adalah kunci kebenaran meninggikan derajat seseorang di dalam masyarakat, seseorang di dalam keluarga, seseorang di dalam karir, seseorang di dalam pelayanan, seseorang di dalam seluruh engagement community. Everything to be proven valid by generation to generation. Why? Because of Google. Derajat jejak langkah kita masuk di dalam buku kehidupan yang disebut Google. Seolah-olah Google mengatakan, hey, engkau Tuhan, engkau berbicara di kitab Wahyu, engkau mempunyai buku kehidupan. Tapi sebelum segala sesuatu itu terjadi, engkau datang kedua kali. Ternyata aku, Mbah Google, sudah memberikan satu jejak digital si Tunggu Tobing. Jejak digital yang ini. Dan seluruhnya menjadi catatan-catatan sejarah di dalam digital. Berarti hal inilah Google ingin mengatakan, we are prior anything from the eternity. Even though we are created by the human itself, but we are running well compared to the eternity in God's itself. Jadi kita bisa bicara sekarang seluruh dunia sedang berlomba-lomba menertawakan apa yang dunia ingin nyatakan, apa yang ingin dunia katakan. Better we go to move to planet Mars. Dan seluruh manusia sekarang aware, yang berumur 3 tahun, yang berumur 5 tahun, yang berumur 10 tahun, yang berumur 12 tahun, please check waktu pulang dari sekolah minggu, atau anak kita yang ada di rumah kita, atau keponakan kita, sepupu kita, adakah mereka mengatakan, uncle, tante, om, Tuhan itu ada di mana ya? Om, tante, betulkah Tuhan hidup? Om, tante, kenapa kok Tuhan tidak pernah menjawab doa saya? Om, tante, saya tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Saya lebih suka main games, karena main game seolah ada jawaban dari saya. Maka seringkali papa mama pun saya tidak mau taat. Papa mama pun saya iya. Tapi saya tidak baca Alkitab, saya baca games. Dan lain sebagainya, begitu menggelora dalam hidup ini. Maka Amsal Salomo mengatakan, kebenaran meninggikan derajat keluarga di dalam kehidupan masing-masing. Apakah itu sudah masuk di dalam diri kita, dan apakah itu menjadi satu peringatan bagi kita, dan apakah anak kita berbicara tentang Tuhan
yang dia rindu, yang dia cari. Dia ingin mengatakan segala sesuatu yang benar, yang agung gitu. Kalau itu tidak keluar dari keponakan kita, dari anak-anak kita, itu adalah satu tanda bahwa kejahatan makin liar di dalam yang very smooth, halus, tetapi ada satu nilai intelektual yang sangat tinggi dan akhirnya merobohkan yang katanya hidup di dalam kekekalan kebenaran Tuhan, tetapi akhirnya orang tua tidak mampu, atau om kita, tante kita, atau senior kita, bahkan guru kita menyuarakan hal-hal yang bersifat kekal, tapi mampu dihidupi di dalam kesementaraan, dan akhirnya kita mengejar segala sesuatu yang punya nilai kekekalan. Maka Amsal Salomo mengatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, meninggikan derajat keluarga, meninggikan derajat pribadi lepas pribadi, dan akhirnya kita bow down, worship Him, and read the Bible diligently. Kita baca Alkitab begitu rajin, begitu teliti, dan tidak mungkin aku mundur. Karena disitulah rahasia kebenaran yang terus menerus hidup. Dan akhirnya aku sadar, Salomo mengatakan apa di sini? Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Tadi kebenaran meninggikan derajat, tapi dosa adalah noda bangsa. Itulah sesuatu yang langsung hancur berkeping-keping kalau kita masuk di dalam jubah kekejian dan keanggunan dosa yang menjebak kita ke dalam kepalsuan dan sekaligus yang menjijikkan tahta Tuhan. Maka di sini dosa adalah noda bangsa. Makin terlihat asik terus berkorupsi, asik terus berselingkuh, asik terus bernarkoba, asik terus menghina-hina Tuhan, asik terus menghajar orang, asik terus menghina orang yang takut akan Tuhan. Asik terus dosa itu menjerumuskan kepada kepalsuan yang makin hari makin membuktikan kenapa manusia bukan mencari Tuhan, bukan takut murka Tuhan, tapi takut kalau dianggap tolol, bego, bodoh oleh kemajuan daripada teknologi. Maka kenapa AI seolah-olah menurunkan derajat Alkitab? Kenapa AI seolah-olah menurunkan derajat otak manusia yang seharusnya, yang sesungguhnya kritis dan mencari referensi dari original sources. Tapi kenapa sekarang ada ChatGPT langsung shortcut dan langsung mencari jawaban keluar, seolah-olah problem solving itu bisa dijawab sedemikian rupa, sedemikian cepat. Menjadi pertanyaan, betulkah artificial intelligence sekaligus dalam hal ini ChatGPT menemukan arti kebenaran, menemukan lokasi di mana kekekalan, menemukan jiwa yang teduh dan sekaligus pikiran yang jernih, dan sekaligus mendapatkan satu kata haleluya, puji Tuhan di dalam diri manusia. AI, keep quiet. Kenapa? Karena AI bukan sumber dari segala original sources. Dan itulah menjadi satu keberbahayaan kenapa intelektual Kristen bungkam, dan kenapa keluarga-keluarga Kristen, kenapa para profesional begitu hanyut, begitu memuji-muji, begitu memuja-muja, kenapa tidak menelusuri terminologi dari artificial intelligence dan kerangka anatomi daripada artificial intelligence. Kalau itu tidak diteliti dengan baik, karena engkau bukan milik Tuhan, karena engkau bukan bagian daripada God's servant, karena engkau bukan instrumennya Tuhan, karena engkau belum menjadi rencana Tuhan kepada Anda. Mungkin Anda sudah dimonitor, mungkin Anda sudah menjadi bagian the chosen people, but in the reality until now you still remember AI and forget it, the Bible itself. Itulah menjadi satu kesedihan bagi kita, bagi saya secara pribadi. Kenapa itu one square inch? Seluruh jejak digital kita Tuhan menilai.
dan tidak akan pernah mungkin salah jejak digital itu dinilai Tuhan. Karena Tuhan di dalam kekekalan. Karena Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan ingin menyatakan kepada Elon Musk, kepada Mark Zuckerberg, kepada Jeff Bezos, kepada yang lain-lain, Mark Zuckerberg, kepada bidang-bidang yang lain yang begitu maju luar biasa. Tetapi buang Tuhan, buang sumber yang asali, buang sumber segala sesuatu yang menghidupkan. Aneh kalau kita bisa melihat dari satu lagu yang saya sangat suka sekarang ini di dalam abad 21, kurang lebih tahun 2020-2021, tentang lagu Robbie Williams, the original song mengenai Angel. Dilihat di Facebook saya, berkali-kali saya masukkan lagu The Angels, dan terkadang saya kasih satu lagu itu duet dengan satu wanita yang cantik, yang bagus di panggung, yang sangat luar biasa, Taylor Swift. Maka kemarin saya bercerita diskusi intelektual dengan saudara Anthony. Saya mengatakan bagaimana bicara soal finance literacy, dan bagaimana engkau mengelola seluruh waktumu, dan bagaimana engkau mengelola seluruh hidupmu, dan bagaimana engkau mengelola segala sesuatu yang engkau punya, dan bagaimana engkau bisa melihat orang yang di panggung, ribuan orang, daripada penyanyi itu, Robbie itu melakukan dengan lagu The Angel bersama Taylor Swift. Semua orang bersuka cita, ganteng, cantik, lampu, luar biasa. Orang hanyut menikmati itu semua. Tetapi kenapa orang hanyut di dalam sebagai koruptor, hanyut di dalam narkoba, hanyut di dalam dunia maya, terbang masuk ke segala macam, seolah-olah mereka tidak ada lagi waktu 24 jam. Karena dunia maya kita tidak dibatasi warga negara apa kamu. Dunia maya tidak bertanya agama apa kamu. Dunia maya tidak bertanya dari mana asal kamu. Dunia maya tidak berkata, hei, berapa harta kamu yang punya. Dunia maya tidak berkata, hei, kamu kok jelek. Jangan khawatir, karena aku bisa setting wajah kamu seperti Tom Cruise. Wajah kamu seperti orang yang super cantik. Kamu boleh pilih. Itu bisa di resetting, dan engkau bisa berbicara di dunia maya yang bukan the original thing. That is the fake. Sesuatu yang palsu seolah-olah menjadi yang benar. Itukah menjadi pertanyaan generasi sekarang? Benarkah Allah itu ada? Kalau Allah ada, kenapa saya bodoh? Kalau Allah ada, kenapa saya jelek? Kalau Allah ada, kenapa saya tidak kaya? Kalau Allah ada, kenapa saya tidak tenang? Kenapa kalau saya masuk ke dalam AI, saya di reset oleh AI, saya masuk di dalam dunia digital transformation, apa yang dikatakan oleh Google, apa yang dikatakan oleh Mark Zuckerberg, kita masuk kepada metaverse, kepada avatar, kita siap kepada segala sesuatu, dan kita masuk ke realita yang sangat berbeda, dan seluruh manusia menikmati seperti itu, dan sangat menunggu-nunggu, dan akhirnya orang-orang muda mengatakan, hey mama, hey papa, don't tell and talk to me who is God. Don't tell and talk why we should bow down, worship him, to read the Bible. Whatever God taught in the Bible already 1,000 years. But there is no high impact to me personally. Itu yang akan menjadi pekerjaan berat bagi setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak. Anda tidak boleh mengatakan, oh anak saya masih balita. Jangan berbicara seperti itu. Balita itu sudah masuk ke dalam dunia maya dan meresap di dalam subconscious, alam bawah sadar. Dan itu akan menjadi artificial intelligence di dalam konteks yang saya sedang mengkritisi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Itu tentang neuro linguistic NLP. Karena NLP yang ada di dalam konteks kekinian yang diberikan sedemikian rupa, di riset dengan segala sesuatu di dalam kemajuan teknologi, akhirnya menjadi konflik di dalam dunia maya itu sendiri, dan akhirnya psikologi yang bersifat kesementaraan belum mampu menjawab bagaimana merubah satu sistem. Setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka bow down. Nah, rekan-rekan, para young and adult
di dalam fellowship yang pertama ini pada tanggal 16 April 2023. Semoga saya masih diberi kekuatan mampu hidup sampai tahun 2060. Berarti khotbah itu terus setiap hari Minggu. Berarti 1 tahun 52 minggu kali daripada 40 tahun. Berarti ada lebih daripada 2000 kali khotbah di dalam 40 tahun. Kita sama-sama doakan. Jadi setiap Anda dan saya harus mempunyai keinginan yang sama, hasrat yang sama, sehingga seluruh kebenaran ini yaitu meninggikan derajat bangsa, kebenaran meninggikan derajat pribadi, derajat keluarga, kebenaran meninggikan derajat gereja masing-masing, berkhotbah, menyuarakan kebenaran Injil yang diberitakan, sehingga dosa tidak akan mudah masuk ke dalam keluarga masing-masing, di dalam gereja masing-masing, di dalam pribadi masing-masing, ke dalam anak generasi kita masing-masing. Sehingga dosa itu menjadi lawan kita yang paling berat, dan Roh Kudus yang memampukan kita hikmat melawan mereka itu semua. Dan akhirnya kita meminta kekuatan daripada Tuhan, dan kita menyuarakan haleluya, puji Tuhan. Dan itulah titik puncak kemenangan yang kita buka pada malam ini 16 April. Sehingga minggu depan 23 April, 30 April terus menerus sampai 1000 sampai tahun 2060 kalau Tuhan berkenan akan menjadi satu cahaya di dalam kegelapan. Kita suarakan kebenaran firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah hampir 6000 tahun yang lalu. Kita masuk ke 6000 tahun kedua. Mungkin kita juga tidak tahu. Itu misteri bagi manusia. Itu otoritas Tuhan. Tetapi kerinduan kita, firman yang saya beritakan hari ini, saya berharap banyaknya pertobatan-pertobatan yang sejati setelah mendengarkan khotbah yang sederhana dari saya ini masuk ke dalam jiwa. Investasi, literasi, bukan keuangan yang sementara, tapi literasi yang bersifat kekekalan, yang menjadi modal sekaligus model murid Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk uraian yang singkat, yang sangat sederhana, menjadi satu literasi kebenaran yang masuk ke dalam jiwa kami, dan bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Kami mungkin sudah ke gereja kami masing-masing pagi tadi, atau siang tadi, atau sore tadi, atau malam tadi, dan mungkin kami adalah bagian yang terakhir setiap hari Minggu. Kami memulai jam 8:30 dan akan selesai 9:30. Dan tidak lebih dari itu kami membagikan yang sangat sederhana, memberikan satu hal yang begitu mendalam, tetapi segala sesuatu wawasan yang meluas. Bagaimana di dalam konteks kekinian, dan kami boleh bertumbuh sehingga masuk di hari Senin kami mempunyai bara api yang tidak padam, dan justru wawasan kami makin berlimpah-limpah, dan kami mengalami kepenuhan roh, dan kami mengalami siap untuk dibentuk oleh-Mu. Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara. Berkati presiden kami, jagai kesehatannya. Kami berdoa untuk para menteri, para bawahan yang sudah banyak hal-hal korupsi, koruptor yang mendiami dan berpakaian seolah-olah benar, tetapi tidak ada lagi kebenaran, semuanya kepalsuan. Terbatas presiden kami, Tuhan. Tapi kami memohon Tuhan menjaga dia, kekuatan, kehidupan, kesucian daripada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada mantunya, kepada sepupu, keponakan, dan lain sebagainya, dan kepada orang yang dipercaya di pemerintahan. Kami berdoa untuk gereja-gereja untuk terus bertumbuh khotbah yang benar, dan mengabarkan Injil, dan ikut PA, dan terus-menerus mencari wajah-Mu, memuliakan Engkau, memuji-muji kebesaran-Mu, sehingga akhirnya kami boleh bertumbuh, bertunas, berbuah lebat, berakar kuat, menjadi satu batang tubuh kerohanian yang melebar, yang seperti beton kekuatannya Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni kemalasan kami, ampuni keraguan kami, dan ampuni kesombongan kami, dan ampuni segala sesuatu yang Kau tidak berkenan. Tuhan, belailah jiwa kami, dan bersihkanlah pikiran kami, dan teduhkanlah waktu yang kami isi dalam 24 jam berpuluh-puluh tahun selama kami masih hidup di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, khotbah awal
daripada 1 square inch. Kami rindu hamba-Mu sebagai pendiri di dalam 1 square inch yang didesak. Kami berdiskusi dengan Vio Tuhan. Biarlah itu menjadi satu modal dan model pertumbuhan rohani ataupun gereja masing-masing. Sehingga kami boleh melihat seluruh rencana Tuhan ke depan itu bukan hanya 1-2 tahun atau kisah masa lalu yang sudah dilewati 10-20 tahun yang lalu. Tapi justru kami harus melihat dari saat ini, lihat ke 50 tahun yang akan datang. Mungkin kami tidak sampai 50 tahun lagi hidup. Tapi kami tahu menanamkan segala sesuatu yang mempunyai arti high impact yang luas sampai 50 tahun yang akan datang. Itu membuktikan kami adalah murid daripadamu yang kau percaya, yang kau jaga kami. Kami berdoa Tuhan, hal yang lain dalam syafaat untuk tanggal 5-6 Agustus yang akan datang, kepanitiaan daripada Areopagus ini Tuhan, yang akan membentuk, membina para profesional untuk lebih fokus, lebih tajam, dan lebih meluas. Dan dibentuk sedemikian rupa, tidak hanya di dalam engagement community, tetapi di dalam kecerdasan rohani, kecerdasan pikiran, dan kecerdasan intelektual, dan kesungguhan memberi waktu, memberikan bakat, segala sesuatu dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jagai anak kami masing-masing, jagai orang tua kami masing-masing, jagai perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja masing-masing, agar terus dipelihara, dan persiapkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan tempatkan di perusahaan masing-masing, menyuarakan kebenaran, dan akhirnya banyak koruptor-koruptor itu bertobat karena kehadiran anak-anak Tuhan. Dan pengabaran Injil sangat efektif di kantor kami masing-masing, ataupun di keluarga kami masing-masing, ataupun di komunitas-komunitas sosialita masing-masing. Kami harus berani mengabarkan Injil. Bukan gengsi, gonta-ganti tas impor, atau baju-baju mewah, makanan-makan mewah, dan segala sesuatu yang mewah, tapi penuh arti kebinasaan, dibutakan oleh yang binasa itu. Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami, apa yang sudah kami nyatakan pada hari ini, lagu pembukaan, doa, khotbah singkat kurang lebih 30 menit syafaat, dan sebentar kami akan mengakhiri. Kiranya Tuhan menguduskan, menyempurnakan ini semua. Satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin.